Baik, terima kasih kepada Mbak Rika Elvana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pembelajaran berbasis discovery. Pada jenis-jenis pembelajaran berbasis discovery ini, menurut Supri Hatingrum, itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, yaitu adalah free discovery learning atau yang biasa disebut dengan pembelajaran berbasis discovery bebas. Pada pembelajaran ini itu peserta didik itu tidak membutuhkan peran dari seorang guru. Sedangkan pada jenis yang satunya yaitu guided discovery learning atau yang biasa dikenal dengan pembelajaran berbasis discovery terbimbing, di mana peserta didik itu membutuhkan peran seorang guru dalam proses pembelajaran, di mana pada jenis pembelajaran discovery learning berbasis terbimbing ini itu dalam pengaplikasiannya itu memiliki tahapan-tahapan tertentu. Yang pertama yaitu guru itu menjelaskan tujuan dari pembelajaran yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, guru itu membagikan petunjuk praktikum atau eksperimen yang harus dilakukan oleh peserta didik. Dan yang selanjutnya itu peserta didik itu melaksanakan eksperimen atau percobaan atau praktikum itu di bawah pengawasan guru. Jadi guru itu harus senantiasa membimbing dalam pelaksanaan praktikum atau percobaan atau eksperimen dalam proses pembelajaran. Kemudian guru menunjukkan gejala-gejala yang diamati sehingga murid peserta didik itu tidak kebingungan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya itu peserta didik itu menyimpulkan eksperimen dari hasil praktikum atau eksperimen atau percobaan yang telah dilakukan peserta didik. Peserta didik itu diharuskan untuk dapat menyimpulkan dari hasil kerjanya. Selanjutnya yang keempat itu ada pengaplikasian dan tahapan-tahapan pembelajaran berbasis discovery. Dalam tahapan pengaplikasiannya menurut Kemendikbud tahun 2015 itu terdapat 6 tahapan. Yang pertama yaitu stimulasi. Stimulasi ini itu merupakan guru itu memberikan rangsangan atau memberikan pemicu kepada peserta didik dengan cara memberikan kayak instruksi kepada peserta didik itu untuk mengamati sebuah gambar atau mengamati sebuah penayangan video ataupun keadaan lingkungan yang ada di sekitar. Tujuannya itu agar mengarahkan pemikiran peserta didik akan rasa keingintahuannya sehingga mereka itu dapat kayak ingin mempelajari materi yang disampaikan atau yang akan disampaikan. Selanjutnya yaitu pernyataan identifikasi masalah. Pada pernyataan identifikasi tahapan pernyataan atau identifikasi masalah ini itu peserta didik itu mengeksplorasi masalah yang sesuai dengan materi yang akan dipelajari, di mana guru itu mengarahkan peserta didik untuk membuat pernyataan permasalahan yang sesuai dengan materi yang akan dipelajari. Pernyataan identifikasi itu sesuai dengan apa yang peserta didik amati dari proses stimulasi sebelumnya. Kemudian tahapan pengumpulan data. Pada tahapan pengumpulan data itu guru membentuk kelompok-kelompok peserta didik untuk
agar peserta didik itu dapat mencari data dari berbagai sumber yang nantinya itu akan memberikan informasi-informasi yang dapat mereka pahami atau mereka gunakan dalam menyelesaikan permasalahan. Kegiatan tersebut itu kegiatan pengumpulan data itu dapat dilakukan dengan cara wawancara maupun dengan melakukan eksperimen atau percobaan sendiri untuk menghasilkan data-data informasi yang akan mereka gunakan dalam pemecahan masalah. Selanjutnya yaitu pemrosesan data. Pada kegiatan ini atau pada tahapan ini itu mengharuskan peserta didik itu untuk mengolah data yang telah mereka kumpulkan dari tahapan sebelumnya. Kemudian mereka itu melakukan kalkulasi data tersebut, mengkomparasi dan mendiskusikan dari hasil pemrosesan data tersebut, sehingga mereka akan menemukan sesuatu yang akan menemukan jawaban yang kuat atas permasalahan yang ada. Kemudian yaitu verifikasi. Pada tahapan ini itu peserta didik melakukan peninjauan atas kebenaran hipotesis atau dari tahapan penyataan atau identifikasi penyataan itu dengan hasil dari pengolahan data. Pada tahapan verifikasi ini itu peserta didik harus memberikan rujukan atau bukti data maupun informasi yang mendukung dari hasil eksperimen atau percobaan yang telah mereka lakukan. Kemudian tahap yang terakhir yaitu generalisasi. Pada kegiatan ini itu peserta didik mengumpulkan tentang hasil yang mereka dapatkan dari hasil percobaan atau pengolahan data tadi, dan juga memberikan refleksi baik secara lisan maupun secara tertulis maupun dengan cara tertulis. Pada kegiatan ini itu bertujuannya pada tahapan generasi ini itu bertujuannya agar peserta didik itu lebih memahami atas hasil yang mereka dapatkan dari proses pencobaan tersebut. Selanjutnya itu terdapat tahapan-tahapan dalam mengaplikasikan atau dalam menerapkan pembelajaran berbasis discovery di dalam kelas secara umumnya. Tahapan pertama yaitu guru memaparkan topik yang akan dikaji, tujuan belajar, motivasi, dan juga memberikan penjelasan secara ringkas. Kemudian pada tahapan kedua, guru mengajukan permasalahan atau pernyataan yang terkait dengan topik yang akan dikaji. Kemudian pada langkah ketiga itu kelompok atau peserta didik itu merumuskan hipotesis dan merancang percobaan atau mempelajari tahapan-tahapan percobaan yang akan dipaparkan oleh guru ataupun dalam buku LKS ataupun dalam buku paket. Di sini guru itu membimbing dalam perumusan hipotesis dan juga dalam merencanakan percobaan. Selanjutnya pada tahapan keempat itu guru itu memfasilitasi kelompok ataupun peserta didik dalam melaksanakan percobaan atau investigasi ataupun eksperimen yang akan dilakukan. Kemudian pada tahapan selanjutnya kelompok atau peserta didik itu melakukan percobaan ataupun pengamatan untuk mengumpulkan data atau informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang telah mereka buat dalam tahapan sebelumnya. Kemudian kelompok atau peserta didik itu mengorganisasikan dan menganalisis data-data yang telah mereka
kumpulkan serta membuat laporan hasil percobaan atau pengamatan atau laporan hasil eksperimen atau laporan hasil praktikum. Kemudian tahapan terakhir itu kelompok itu memaparkan hasil laporannya itu hasil laporannya dari proses percobaan atau eksperimen atau praktikum sebelum yang telah mereka lakukan, dan kemudian mengemukakan konsep yang telah mereka temukan. Kemudian guru membimbing peserta didik dalam mengkonstruksi konsep berdasarkan hasil investigasi praktikum ataupun percobaan yang telah mereka lakukan. Kemudian pada poin kelima, bab kelima, penjelasan kelima itu tentang kelebihan dan juga kekurangan pembelajaran berbasis discovery. Pada pembelajaran berbasis discovery ini itu memiliki kelebihan. Menurut Suherman, discovery learning itu memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama itu dalam pembelajaran discovery learning itu siswa akan aktif dalam kegiatan belajar karena ia berpikir dan menggunakan kemampuan untuk menemukan hasil akhir dari pemecahan masalah atau dari percobaan praktikum ataupun eksperimen yang mereka lakukan. Kemudian kelebihan yang kedua itu siswa dapat memahami dengan benar bahan pelajarannya atau memahami dengan baik secara baik tentang materi yang mereka pelajari karena mereka mengalami sendiri dalam proses menemukannya atau menemukan hasil dari pemecahan materi yang berkaitan tentang materi. Sesuatu yang diperoleh dengan cara ini itu akan meningkatkan ingatan mereka sehingga ingatan mereka tentang materi itu akan bertahan dengan lebih lama. Kemudian kelebihan yang ketiga itu menemukan sendiri itu dapat bisa menimbulkan rasa puas peserta didik. Kepuasan batin ini itu akan mendorong untuk melakukan penemuan lagi sehingga minat belajarnya itu akan meningkat. Kemudian kelebihan yang keempat itu siswa itu memperoleh pengetahuan dengan metode penemuan akan lebih mampu mentransfer pengetahuannya itu ke berbagai konteks, atau dalam arti lain itu mereka dapat seperti menggunakan pengetahuannya itu dari misal kayak di biologi, nah itu mereka juga dapat menggunakan pengetahuannya ke misal dalam praktikum kimia. Nah, seperti itu. Kemudian kelebihan discovery learning yang terakhir yaitu pada metode pembelajaran berbasis discovery ini itu akan melatih siswa untuk lebih banyak belajar sendiri. Sehingga siswa itu meski tanpa guru mereka bisa belajar sendiri. Selanjutnya kekurangan discovery learning. Pada kekurangan dari pembelajaran discovery learning berbasis discovery ini, menurut Kurniasih itu terdapat 6 kekurangan dalam pembelajaran berbasis discovery. Yang pertama, metode ini itu menimbulkan asumsi bahwa ada kesiapan pikiran untuk belajar, padahal ada beberapa siswa itu belum tentu dia sudah siap dalam pikirannya untuk belajar. Kemudian metode yang kedua itu metode ini itu tidak efisien karena tidak efisien dalam mengajar dengan jumlah siswa yang banyak karena membutuhkan waktu yang lama untuk membantu mereka menemukan teori dan juga pemecahan masalah lainnya. Kemudian kekurangan yang ketiga yaitu harapan-harapan yang terkandung dalam metode ini dapat buyar berhadapan dengan siswa dan guru yang telah terbiasa dengan
cara-cara belajar yang lama, seperti cara-cara belajar secara ceramah gitu. Kemudian pada kekurangan yang keempat, pengajaran Discovery ini itu lebih cocok untuk mengembangkan pemahaman, tetapi pada aspek konsep, keterampilan, dan emosi secara keseluruhan itu kurang mendapat perhatiannya. Kemudian kekurangan yang kelima, pada beberapa disiplin ilmu, misalnya IPA, itu kurang fasilitas untuk mengukur gagasan yang dikemukakan oleh para siswa. Dan kekurangan yang terakhir, tidak menyediakan kesempatan-kesempatan untuk berpikir yang akan ditemukan oleh siswa, karena semuanya itu telah dipilih terlebih dahulu oleh guru sih. Dalam kata lain itu siswa hanya melakukan apa yang disuruh gurunya. Jadi siswa itu tidak mendapatkan kesempatan, tidak bisa berpikir dalam menemukan masalah atau kayak dalam proses-proses pemecahan masalahnya, karena didahului oleh gurunya. Sekian, terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silahkan bisa langsung bertanya di kolom komentar pada pembahasan di Google Classroom kita. Sedikit tambahan, sedikit quotes dari John Dewey, itu merupakan seorang kritikus sosial dan juga pemikir dalam pendidikan di Amerika Serikat. Education is not preparation for life. Education is life itself. Dimana artinya itu pendidikan itu bukan persiapan untuk hidup, tetapi pendidikan adalah hidup itu sendiri. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.